Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Sakti Prayatno Tempo dengan NIM 9414242029. Di sini saya akan membahas salah satu kasus vintage syariah, yaitu dari Amanah. Jadi kalau kita bicara tentang vintage syariah, intinya itu adalah layanan keuangan yang berbasis teknologi, tapi tetap dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, yang artinya tidak ada bunga atau riba dan biasanya menggunakan sistem kerjasama atau bagi hasil. Nah, salah satu bentuknya adalah peer-to-peer lending. Jadi di sini ada investor yang punya dana, lalu disalurkan ke pihak yang membutuhkannya. Biasanya pihak tersebut adalah UMKM. Nah, Amanah ini termasuk platform yang fokus ke pembiayaan UMKM. Kalau dilihat dari konsep, sebenarnya ini sangat membantu, karena faktanya banyak UMKM di Indonesia yang sulit dapat akses pembiayaan dari bank. Nah, proses di bank itu biasanya panjang, harus ada jaminan, dan tidak semua pelaku usaha bisa memenuhi syarat itu. Jadi vintage seperti ini jadi alternatif yang lebih fleksibel dan cepat. Tapi yang jadi menarik adalah ketika di lapangan muncul masalah. Nah, dalam kasus Amanah ini ada keluhan dari investor terkait keterlambatan pembayaran. Bahkan ada yang sampai gagal bayar. Jadi dana yang sudah ditanam itu tidak kembali sesuai waktu yang telah dijanjikan. Selain itu ada juga isu soal transparansi. Nah, investor merasa informasi mengenai risiko itu tidak benar-benar jelas di awal. Jadi ketika terjadi masalah, mereka merasa seperti tidak siap dan cukup kaget. Kalau kita bayangkan secara sederhana, misalnya ada investor menaruh dana di satu proyek UMKM, misalnya usaha kuliner atau perdagangan kecil. Awalnya kelihatan lancar, tapi ternyata usaha tersebut mengalami penurunan penjualan. Mungkin karena persaingan atau kondisi ekonomi, yang akhirnya cash flow terganggu dan mereka tidak bisa mengembalikan dana dalam tepat waktu. Nah, dampaknya langsung terasa ke investor. Di sini kita lihat bahwa walaupun ini vintage syariah, bukan berarti bebas dari risiko. Kalau kita lihat dari sisi dampak, sebenarnya tetap ada hal positif. Vintage seperti Amanah ini membantu meningkatkan inklusi keuangan, yang artinya lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan, terutama UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank. Selain itu, karena berbasis syariah, vintage ini juga menjangkau masyarakat yang memang ingin menghindari sistem bunga. Jadi ada nilai tambah dari sisi kepercayaan dan prinsip. Tapi di sisi lain, ada resiko yang ternyata cukup besar, terutama bagi investor. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, memang karakteristik UMKM itu sendiri. Banyak UMKM yang belum punya manajemen keuangan yang kuat. Kadang pencatatan belum rapi, arus kas tidak stabil, dan sangat tergantung kondisi pasar. Jadi kemungkinan gagal bayar itu memang ada, dan ini sebenarnya risiko yang melekat dari awal. Yang kedua yaitu dari sisi platform. Bisa dibilang manajemen risikonya belum optimal. Artinya proses seleksi usaha yang didanai itu mungkin belum cukup ketat. Jadi ada proyek yang sebenarnya berisiko tinggi tapi tetap didanai. Yang ketiga yaitu dari sisi investor. Ini juga penting, karena banyak investor yang menganggap hal ini syariah, berarti aman. Padahal sebenarnya tidak begitu. Syariah itu mengatur cara transaksi supaya sesuai prinsip Islam, tapi bukan berarti menghilangkan risiko bisnis. Menurut saya, ini jadi salah satu masalah utama, yaitu persepsi yang kurang tepat dari investor. Jadi keputusan investasinya kadang tidak berdasarkan analisis, tapi lebih ke rasa percaya. Yang keempat yaitu transparansi. Informasi soal risiko mungkin ada, tapi tidak disampaikan dengan cara yang benar-benar mudah untuk dipahami. Jadi investor tidak sepenuhnya aware dengan potensi kerugiannya. Menurut saya pribadi, kasus seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh di dunia vintage. Bahkan di vintage konvensional pun, masalah gagal bayar itu sering terjadi. Jadi ini lebih ke masalah bagaimana risiko itu dikelola, bukan jenis sistemnya. Nah, poin penting di sini adalah masalah ini bukan ada di syariahnya, tapi lebih ke bagaimana sistemnya dijalankan. Yang artinya yang perlu dibenahi itu adalah manajemen risiko dan tata kelola platform. Kalau saya diposisikan sebagai regulator, misalnya OJK, mungkin saya akan fokus ke beberapa hal. Yang pertama yaitu transparansi. Platform yang benar-benar menjelaskan risiko dengan bahasa yang sederhana tidak hanya menampilkan potensi keuntungan, tapi juga kemungkinan yang terburuk. Bahkan menurut saya sendiri akan lebih baik kalau setiap proyek itu punya penilaian risiko yang jelas, jadi investor bisa mempertimbangkan dengan lebih rasional. Yang kedua, standar seleksi pembiayaan. Harus ada kriteria yang jelas dan cukup ketat untuk menentukan UMKM mana yang layak didanai. Jangan sampai hanya karena ingin cepat menyalurkan dana, akhirnya kualitas pembiayaan jadi turun. Dan yang ketiga yaitu edukasi investor.
Ini penting supaya investor tidak hanya melihat label syariah, tapi juga memahami risiko yang ada. Jadi keputusan investasi lebih rasional, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan yang keempat yaitu pengawasan. Platform vintage harus diawasi secara lebih ketat supaya tidak terjadi masalah yang merugikan banyak pihak. Karena pada akhirnya ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau saya sebagai investor, jujur saya akan lebih hati-hati. Saya tidak akan hanya melihat apakah ini syariah atau tidak, tapi juga melihat track record proyek, risiko usaha, dan bagaimana platform tersebut menjelaskan informasinya. Jadi ada semacam perubahan mindset juga dari sisi investor. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa vintage syariah ini seperti amanah tetap memberikan manfaat, terutama dalam membantu UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. Nah, tapi di sisi lain, tetap ada risiko yang harus dipahami, baik oleh platform maupun investor. Jadi intinya jangan melihat label syariahnya saja, tapi kita juga harus melihat bagaimana sistemnya berjalan dan bagaimana risikonya dikelola. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.